Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Febriana Sari dengan NIM 21154711098, mahasiswa dari Politeknik Negeri Kesehatan Tanjung Karang, Prodi D3 Pembinaan Metro. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi perkembangan pada masa dewasa. Tumbuh dewasa. Transisi dari remaja ke dewasa kini disebut sebagai tumbuh dewasa atau emerging adulthood menurut Arnett 2004, 2006, dan 2007. Seperti masa muda, rentang usia bagi tumbuh dewasa awal kira-kira di antara usia 18 hingga 25 dan berakhir 35 hingga 40 tahun. Pada dewasa madya, berada di usia sekitar 35 hingga 40 tahun dan berakhir di sekitar 60 tahun. Menurut Harvard 2002, tahap terakhir dewasa berada di antara 65 tahun hingga 75 tahun. Kemudian, perkembangan fisik pada masa dewasa. Perubahan fisik pada masa dewasa awal. Kebanyakan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, dan daya tahan, serta di puncak fungsi sensori dan motorik. Kesehatan pada masa sebagian orang dipengaruhi oleh faktor perilaku, namun juga dapat dipengaruhi oleh faktor gen. Kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor perilaku seperti aktivitas fisik, perilaku merokok, penggunaan alkohol, dan obat-obatan terlarang. Diet atau mengontrol berat badan akan berpengaruh besar terhadap kesehatan dan masa yang akan datang. Kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor gen seperti psoriasis, diabetes, anemia sel sabit atau biasa disebut dengan sel darah merah yang berbentuk bulan sabit, dan lain-lain. Pada masa dewasa awal ini, terdapat pula 3 masalah penting yang berkaitan dengan masalah reproduksi, seperti yang pertama ada sindrom pramenstruasi, yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik dan gangguan emosi selama 2 minggu sebelum menstruasi, seperti lelah, sakit kepala, kram, bertambahnya berat badan, cemas, dan lain-lain. Yang kedua ada penyakit menular seksual. Yang ketiga ada infertilitas, yaitu ketidakmampuan untuk menghasilkan anak setelah 12 hingga 18 bulan berusaha melakukan hubungan seksual secara rutin. Pada pria, infertilitas umumnya disebabkan oleh produksi sperma pria yang terlalu sedikit, sedangkan pada wanita disebabkan oleh kegagalan untuk menghasilkan sel telur atau sel telur yang normal. Adanya pemberi pinjaman di leher rahim yang menahan sperma untuk penetrasi atau endometriosis, itu penyakit dalam menyebabkan terhalangnya implantasi telur. Selanjutnya ada perubahan fisik pada masa dewasa tengah atau dewasa madya. Menurut Harvard 1980, baik pria maupun wanita selalu memiliki jaringan, di mana penampilannya pada masa ini akan menghambat kemampuannya untuk mempertahankan pasangan atau mengurangi daya tarik lawan jenis. Selain itu, sebuah penelitian dalam nomor 1977 sebagaimana dikutip oleh John F. Santrock 1995 menemukan bahwa perempuan dewasa lebih fokus perhatiannya pada daya tarik wajah daripada perempuan yang lebih muda. Dalam penelitian ini, wanita dewasa lebih mungkin menganggap tanda-tanda penuaan sebagai pengaruh negatif terhadap penampilan fisiknya. Selanjutnya ada perubahan fisik pada masa dewasa akhir. Perkembangan masa dewasa akhir atau usia lanjut menurunkan fisik yang lebih besar dibandingkan dengan periode usia sebelumnya. Kita akan mencatat rentetan perubahan-perubahan dalam penurunan fisik yang terkait dengan penuaan.
Dengan pentingnya perkembangan baru dalam proses penuaan yang mencatat bahwa kekuatan tubuh perlahan menurun dan fungsi tubuh kadangkala dapat diperbaiki. Dalam buku Psikologi Anak, Mengenal Sifat, Bakat, dan Kemampuan Anak oleh Reni Hawadi Akbar pada tahun 2001. Berikut adalah beberapa penurunan dan perkembangan fungsi tubuh dalam hal fisiologis masa perkembangan dewasa akhir atau usia lanjut, yaitu ada otak dan sistem syaraf, perkembangan sensorik, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan seksualitas. Selanjutnya, perkembangan kognitif pada masa dewasa. Pertama ada kognisi pada dewasa awal. Sky dalam Papalia, Oates, dan Feldman 2007 melihat bahwa perkembangan kognitif dewasa awal dengan memperhatikan perkembangan intelektual dalam konteks sosial. Pada perkembangan kognitif dewasa awal, terjadilah dari pendalaman informasi dan keterampilan hingga integrasi praktis pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana menerapkan apa yang saya tahu. Kemudian ada hingga makna dan tujuan, seperti mengapa saya tahu. Terdapat 7 tahap perkembangan Sachi, yaitu yang pertama, tahap ekuisitif, yaitu kanak-kanak dan remaja. Yang kedua, tahap pencapaian, yaitu remaja akhir atau awal 20 tahun hingga awal 30 tahun. Kemudian yang ketiga, tahap penanggung jawab, yaitu pada akhir tahun 30 hingga awal 60 tahun. Yang keempat, tahap eksekutif, pada umur 30 tahun hingga 40 tahun hingga parubaya. Yang kelima, tahap reorganisasi, dimulai dari akhir parubaya hingga awal lansia. Selanjutnya yang keenam, ada tahap reintegrasi, yaitu pada lansia. Dan yang terakhir ada tahap penciptaan warisan yang dimulai di atas lansia. Kemudian ada kognisi dewasa tengah. Orang dewasa mampu mempengaruhi dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas paling tinggi. Orang dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah langsung memasuki masalahnya. Ia mampu mencoba beberapa penyelesaian secara konkret dan dapat melihat akibat langsung dari usaha-usahanya guna menyelesaikan masalah tersebut. Orang dewasa mampu menyadari keterbatasan baik yang ada pada dirinya, baik fisik maupun kognitif, maupun yang berhubungan dengan realitas di lingkungan hidupnya. Dan yang terakhir ada kognisi pada dewasa akhir. Pada umumnya, orang percaya bahwa proses belajar, memori, dan inteligensi mengalami kemerosotan bersamaan dengan terus bertambahnya usia. Kecepatan dalam memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Selain itu, orang-orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Kecepatan memproses informasi secara pelan-pelan memang akan mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Namun, faktor individual difference juga berperan dalam hal ini. Nancy Denny 1986 menyatakan bahwa kebanyakan tes kemampuan mengingat dan memecahkan masalah mengukur bagaimana orang-orang dewasa lanjut melakukan aktivitas yang abstrak atau sederhana. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan tentang materi perkembangan pada masa dewasa. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.